Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rohman dengan NIM 6120 1232 dari kelas RA4 MSDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dengan konsep-konsep dasarnya. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu untuk mengelola hubungan serta peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara efektif dan efisien. Secara sederhana, jika perusahaan adalah sebuah mesin, maka SDM adalah bahan bakar sekaligus penggerak utamanya. MSDM bertugas memastikan bahan bakar berada di posisi yang tepat, memiliki motivasi tinggi dan terus berkembang. Yang pertama itu ada fungsi-fungsi MSDM. Pengelolaan MSDM tidak terjadi secara acak, melainkan melalui siklus yang terstruktur. Fungsi SDM dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fungsi manajerial dan yang kedua ada fungsi operasional. Langsung aja ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi manajerial. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, menentukan kebutuhan karyawan di masa depan berdasarkan arah bisnis perusahaan. Contohnya berapa banyak divisi yang baru yang akan dibuka dan kualifikasi apa yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengorganisasian, menyusun struktur atau organisasi pembagian kerja serta hubungan antar jabatan. Yang ketiga ada pengarahan, memberikan motivasi, instruktur dan bimbingan kepada karyawan agar bekerja secara optimal sesuai standar perusahaan. Yang keempat ada pengendalian, yaitu controlling, mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan seperti target atau KPI. Nah, yang kedua ada fungsi operasional. Yang pertama ada pengadaan atau procurement, meliputi analisis jabatan, job analysis, rekrutmen, seleksi hingga penempatan karyawan di posisi yang tepat. Yang kedua ada pengembangan, upaya meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan, training, dan pendidikan jangka panjang, education, agar siap menghadapi tantangan baru. Yang ketiga ada kompensasi, pemberian imbalan yang adil sebagai balas jasa atas kinerja mereka, baik yang bersifat finansial yaitu gaji atau bonus maupun non finansial, tunjangan kesehatan, fasilitas kad. Yang keempat ada pengintegrasian, menyelesaikan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang harmonis dan meminimalkan konflik internal. Yang adapun selanjutnya pemeliharaan, mempertahankan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan melalui program keselamatan kerja atau yang biasa disebut K3, kesehatan dan lingkungan kerja yang kondusif. Pemberhentian, proses pemutusan hubungan kerja, PHK, pensiun atau pengunduran diri secara legal dan adil. Materi yang selanjutnya itu ada tujuan strategis. MSDM bukan sekedar urusan administratif seperti mencatat absensi atau membagikan slip gaji secara strategis. MSDM memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, tujuan organisasi. Tujuan organisasi memastikan bahwa Departemen SDM berkontribusi langsung terhadap efektivitas organisasi. SDM harus mendukung para manajer lini mencapai target bisnis. Yang kedua ada tujuan fungsional, menjaga agar kontribusi Departemen SDM berada pada titik yang pas dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya tidak boleh berlebihan ataupun boros atau dengan kekurangan lah. Yang ketiga ada tujuan, merespon kebutuhan dan tantangan masyarakat secara etis dan sosial, termasuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di negara tersebut. Dan yang terakhir itu tujuan personal, membantu karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan tersebut dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap perusahaan, misalnya melalui jenjang karir yang jelas. Materi selanjutnya ada tantangan modern dalam manajemen sumber daya manusia. Di era sekarang,
Pengelolaan SDM menghadapi tantangan yang jauh lebih dinamis dibandingkan era industri konvensional. Yang pertama di sini ada globalisasi dan keberagaman. Mengelola tenaga kerja dari berbagai latar belakang budaya, usia, generasi boomers hingga Gen Z, dan lokasi geografis yang berbeda kerja atau remote. Yang kedua, perubahan teknologi, adopsi AI dan otomatisasi menuntut HR untuk melakukan upskilling, peningkatan keterampilan massal agar karyawan tidak gagap teknologi. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Fokus HR kini bergeser tidak hanya pada produktivitas tetapi juga pada kesehatan mental karyawan, keseimbangan hidup kerja work-life balance, dan budaya kerja yang sehat guna menekan angka perputaran karyawan yaitu turnover. Mungkin materinya cukup sampai situ aja, materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.